Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Anda, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya, bagaimana nih kabar Ananda semua? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita bisa melaksanakan pembelajaran kita dengan baik. Baik Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya Ibu udah jelaskan nih mengenai reaksi redoks secara umum gitu. Hari ini Ibu akan membahas satu contoh mengenai reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi ini. Untuk reaksi redoks ini, salah satu contohnya yaitu adalah reaksi antara larutan asam klorida dengan padatan besi. Ibu akan menyampaikan mengenai proses dari bagaimana sih kita bisa melihat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi pada reaksi tersebut. Ibu akan jelaskan mengenai 3 level multirepresentasi. Silakan Anda perhatikan dan Anda amati apa yang Ibu tampilkan dan Ibu jelaskan. Baik, apakah sudah terlihat Ananda? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Baik Ananda, pertama, sebelum kita masuk ke reaksinya terlebih dahulu, kita harus melihat dulu larutan asam klorida itu secara mikroskopik kita bisa lihat di sini bahwasanya dia di dalamnya mengandung atau ada molekul-molekul H2O, ada ion H3O+, dan juga ada ion Cl-. Ini adalah ion Cl- yang warna hijau ini. Untuk ion H3O+ itu dia warna putihnya, atom yang warna putih ini adalah yang H+-nya, dan yang warna merah itu adalah O-nya gitu. Jadi di sini kita lihat bahwasanya memang dalam larutan asam klorida ini mengandung molekul H2O, ion H3O+, dan ion Cl-. Selanjutnya, kita amati mengenai padatan dari Fe. Padatan Fe ini dia tuh tersusun dari atom-atom Fe yang tersusun secara rapi dan teratur. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya, kita lihat reaksi yang terjadi dari atom Fe dengan larutan HCl ini, di mana di sini terlihat proses reduksi, proses oksidasi dari Fe-nya yang awal dia tersusun oleh beberapa atom Fe, maka ia akan terlepas membentuk Fe2+, di mana saat terbentuknya Fe2+, maka ia akan melepas elektron, di mana pelepasan elektron tersebut adalah merupakan salah satu contoh dari reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu adalah reaksi reduksinya, di mana reaksi reduksi kita bisa lihat dari proses berubahnya dari HCl menjadi H2, di mana di sini kalau kita lihat secara simbol perubahan biloxnya terlihat bahwasanya ketika dia dari reaktan itu hanya itu adalah biloxnya ada +1, ketika di produk itu H2 itu akan menghasilkan biloxnya menjadi 0. Secara simbol kita bisa lihat perubahan bilox di sana. Secara mikroskopiknya kita bisa lihat di sini terdapat molekul H2, yang dimana molekul H2 ini berasal dari molekul ion H3O+, di mana ion H3O+ itu merupakan ion yang tidak stabil sehingga dia akan memecah dirinya menjadi H2O dan H+. Kemudian H+ juga tidak stabil ketika dia bertemu dengan H+ lainnya, maka akan terbentuk suatu molekul H2. Secara makroskopik kita bisa lihat di sini ada gelembung gas pada pakunya saat terjadi reaksi, maka itu dapat kita lihat bahwasanya dalam reaksi ini menghasilkan suatu gas H2 yang terlihat secara nyata, secara langsung yang terdapat pada paku yang kita masukkan dalam larutan HCl. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu terkait proses terjadinya redoks pada reaksi larutan asam klorida dengan padatan Fe pada paku. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda? Izin bertanya, Ibu? Ya, silakan Yulia.
Berarti yang molekul H2-nya ini dalam pose gas gitu, Bu. Jadi ada timbul gabung-gabungan gasnya gitu. Ya, benar sekali ya, yang Yuli tanyakan di sini memang secara simbolik kita bisa lihat di sana memang fase H2 itu dalam keadaan gas, dan secara nyata juga kita bisa lihat bahwasanya memang yang timbul itu adalah suatu gelembung gas gitu. Gelembung gas itu secara kimianya, secara rumus kimianya kita bisa katakan itu adalah gelembung gas H2 gitu. Baik, Anda yang lain apakah ada pertanyaan? Oh, sepertinya tidak ada lagi ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda pelajari lagi terkait contoh-contoh dari redox. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan satu contoh dan mungkin memberikan latihan mengenai identifikasi mengenai reaksi redox dari beberapa contoh lainnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nanda. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Nanda.